Oke, selamat siang semuanya. Masih menunggu Betran, Prisil. Oke, bisa Betran. Oke, untuk yang kemarin yang minat itu ya hasilnya begitu adanya. Kendalanya kenapa? Kalau kalian bisa lihat dan tugasnya sudah saya di Classroom untuk remetnya bagi yang masih remet. Oke, tinggal dilihat. Kemudian untuk yang hari ini materi udah ada di Classroom juga. Kalau kalian sudah download ya bisa dilihat. Kalau tidak ya lihat dulu bareng-bareng, nanti kalian sisanya bisa download yang sudah kita bahas bareng-bareng. Oke, untuk yang sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Terakhir kita CBT kan, kalau yang mat wajib yang bersamaan eksponen. Hasilnya itu ada di laporan tesnya. Mungkin beberapa ada yang diundang orang tuanya untuk dibicarakan. Oke, sekali lagi ya kalau memang ada kendala, ketika saya lagi jelasin langsung ditanyakan, langsung dipotong aja, jadi tidak terlalu jauh untuk bingungnya, ketinggalannya gitu loh. Oke, baik. Saya untuk yang hari ini sebelumnya kita udah belajar tentang yang nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak. Sebenarnya itu bagian juga dari sini pertidaksamaan satu variabel. Ini mat wajib. Karena pertidaksamaan mutlaknya sudah dibahas, maka sisa 4 lagi nih yang perlu dibahas. Yang pertama pertidaksamaan linear, yang kedua pertidaksamaan kuadrat, yang ketiga pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan, yang keempat itu pertidaksamaan irasional. Oke, saya bagi menjadi 2 part. Part yang pertama itu pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Ini sudah banyak kalian dapat ketika kalian SMP, yang linear terutama, yang kuadrat nanti kita sambil lihat review. Sebenarnya ini kalian sudah pakai di sebelumnya. Nah, tujuannya untuk hari ini itu kita memahami konsep pertidaksamaan linear satu variabel, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel, kemudian memahami konsep pertidaksamaan kuadrat satu variabel, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan kuadrat satu variabel, kemudian akhir itu mengomunikasikan proses dan hasil penyelesaian masalah. Jadi kalau kalian bisa menjelaskan itu bagaimana penyelesaiannya ya. Oke, selanjutnya ini sedikit dasar, kemarin udah saya singgung sedikit. Ada tanda pertidaksamaan, notasinya nih. Cara bacanya jangan salah ya. Cara bacanya ini nih, simbol ini nih, simbol ini. Bacanya apa nih? Ini dibacanya kurang dari. Oke, bukan lebih kecil ya, tapi kurang dari. Ini dibacanya lebih dari, jangan salah. Kemudian, kalau seperti ini, itu dibacanya kurang dari atau sama dengan. Biasanya orang bilangnya kurang dari sama dengan, ya oke lah masih. Tapi lebih tepatnya adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi ada kata ataunya. Bahasa yang tidak umumnya itu tidak lebih dari. Jadi lawannya dari lebih dari ya tidak lebih dari atau kurang dari sama dengan. Oke, ini tanda ini dibacanya lebih dari atau sama dengan. Oke, atau kadang juga bisa dibaca tidak kurang dari.
Oke, nah. Interval, kemarin udah berbentuknya seperti ini. Ada interval tak terhingga, artinya dia terbuka. Kalau yang kurang dari atau kurang dari sama dengan berarti dia terbuka ke kiri. Kalau yang lebih dari atau lebih dari sama dengan berarti dia terbuka ke kanan. Penyelesaiannya masih sampai tak hingga gitu ya. Tapi kalau yang berhingga atau terbatas ya ada batasnya, ada batas kirinya, ada batas kanannya. Oke, selanjutnya. Oke, pertanyaannya jika X adalah himpunan bilangan bulat, di bilangan bulat, sebutkanlah beberapa anggota setiap interval berikut ini. Nomor 1, Raquela. Apa aja isinya nih? Ya, Pak. Nomor 1, apa aja nih isinya? X kurang dari atau sama dengan 3. Berarti isinya apa aja himpunan penyelesaiannya? Notasi himpunan, bilangan. Apa aja sih isinya kalau X kurang dari atau sama dengan 3? Kurang dari 1, Ya, terus? Apa 2, lagi? 2, terus? 3. 3, terus? Ini bilangan bulat ya? Kalau bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat isinya apa aja? Bilangan bulat isinya apa aja? Ada yang tahu? Silakan jawab. Bilangan bulat isinya tuh dari berapa sampai berapa? 0, 1, 2, 3. Bilangan bulat. Bilangan bulat mulainya dari berapa? 0. Negatif. Ya, pokoknya nggak tahu berapa, terus negatif kan. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya kan sampai tak hingga kan. Kalau bilangan cacah, mulainya dari berapa? 0. Jadi 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu kan. Iya, Kalau iya. bilangan asli, 1, 2, 3. mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya gitu kan ya. Iya. Kalau pecahan itu domainnya apa? Kalau pecahan itu ada nggak negatif? Kalau pecahan, dia kan bentuknya A per B. Nggak ada negatif. Ini nggak ada negatif ya. Berarti A-nya anggota bilangan apa? Asli. A-nya harus lebih dari 0. A-nya lebih dari sama dengan 0, B-nya lebih dari 0. Tapi kalau bilangan rasional, bentuknya A per B, tapi dia syaratnya cuma B-nya tidak boleh 0. A-nya bebas, B-nya bebas. Kecuali 0 B-nya. Oke, jadi kalau ini anggota bilangan bulat, kalau X kurang dari sama dengan 3, berarti apa aja Raquela isinya? Nomor 1. Min 3. Hah? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 saja. Dia dari min sehingga gitu kan. Terus min 2, min 1, 0, 1, 2, 3-nya ikut nggak? 3-nya ikut nggak? Yang lain? Ikut nggak? Ikut. Ada sama dengannya nggak? Ikut. Berarti dia ikut ya. Kayak gitu. Oke. Yang nomor 2, Aaron apa nih isinya? 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, seterusnya. Tandanya apa nih? Tandanya nomor 2, nomor 2.
lebih besar dari berarti 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, dan 7, seterusnya gitu ya. 8, 9. Oke, yang nomor 3, Christine. Apa aja nih, Christine? Christine. Ya Pak, kedengaran nggak Pak? Ya, nomor 3 apa aja? Dari 10 kan, 9, Ini bacanya apa sih? oh 4 kurang 3, 4 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 10 gitu kan? Berarti isinya apa aja nih? Batas kirinya apa? Ada nggak? ada Apa? 4, 4 berarti 4,5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10-nya ikut nggak? Enggak, Ada sama dengannya nggak, Christine? enggak ada. Nggak ada. Berarti 10-nya ikut nggak? Nggak ikut ya? Iya enggak. Oke. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4. Siapa ya? Kenny? Ken? Monggo, Ken. Min 6, min 7, min 8. Ya, dan pokoknya dia seterusnya. terbuka ke kiri kan? Berarti min Oh. 7, min 6. Terus Udah, itu aja. ini atau X lebih Atau, dari kan 5. Berarti apa nih? Atau 6, 5, 6, 7, Berarti dan 5, seterusnya. 6, 7, dan seterusnya gitu ya. Jadi isinya Ya. gitu kan, karena X kurang dari min 5 itu min 6, min 7, dan seterusnya ke kiri. Kalau X lebih dari 5, 5, 6, 7, dan seterusnya ke kanan. Gitu ya? Iya. Oke. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5, saya mau minta Nicholas. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sampai 14, 15. 15-nya ikut nggak? Iya. Oke, gini ya. Karena dia diminta dan, berarti dia harus memenuhi X-nya lebih dari atau sama dengan 8, dan X-nya kurang dari sama dengan 15. Berarti dari 8, 9, 10, sampai 15. Ini dulu nih, oke? Oke, lanjut ya. Ada yang mau tanya dulu? Ya. Lanjut. Sekarang ini. Kan kemarin udah nih, garis bilangan. Saya mereview. Oke, nomor 1. Saya minta Nidia, apa nih? Kalau garis bilangannya seperti ini. X lebih dari sama dengan 2 gitu ya? Oke. Karena dia bulatannya bulatan isi ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Saya minta Betran. X kurang dari 5. X kurang dari 5. Pakai sama dengan nggak? Enggak. Nggak. Kenapa? Bulatannya nggak diisi. Ya, bulatannya bulatan kosong gitu ya. Oke. Yang 3. Fadli, boleh Fadli? 3. Min 2 Min 2 lebih kecil dari X, kurang dari X, kurang dari sama dengan 4. kurang dari sama dengan 4. Gitu ya.
Ini cara baca garis bilangannya dulu nih. Oke. Kemudian nomor 4, Amanda. X lebih kecil daripada 3, lebih X kurang kurang dari dari 3, 3, terus atau X atau lebih dari 0. 6. Ya, oke. Dibiasain ya, kurang dari, lebih dari. Mungkin pertama-tama agak ngejelimet ya, tapi dibiasakan saja ya. Yang nomor 5, oke. Jennifer, nomor 5. Min 5 Min 5 kurang dari X kurang dari X kurang dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 2 dan terus dan apa atau? Nggak tahu. Kalau dia terpisah 2 makanya apa kata hubungnya? Di nomor 4 tadi kan? Dan Nomor 4, Bu, nomor 4. atau Apa? Atau kan kalau bukan daerah satu, daerah yang lain gitu kan? Atau berarti gitu loh. Kalau terpisah gini kata hubungnya atau ya. Semua tolong diperhatikan, jangan sampai salah kata penghubung. Atau X X lebih dari 4. lebih dari 4. Sampai sini oke. Ini cara baca, ini baca garis bilangan ya. Jangan sampai salah. Udah ya, lanjut. Nah, ini sifat-sifat pertidaksamaan. Jika A lebih dari B, maka B kurang dari A. Jelas tuh ya, A lebih dari B, maka B kurang dari A. Sifat yang kedua, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Jelas dong, A lebih dari B, B-nya lebih dari C, maka A-nya lebih dari C. Oke. Yang ketiga, jika A lebih dari B, maka jadi kalau luas kiri ditambahkan ruas kiri tambahin, ruas kanan tambahin dengan bilangan yang sama, tandanya masih tetap. Maka A tambah C lebih dari B tambah C. Tidak berubah tandanya. Kalau dilakukan penjumlahan maupun pengurangan. Kalau pengurangan itu artinya dijumlahkan dengan negatif. Yang nomor 4. Jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, C-nya itu positif ya, maka jika dilakukan perkalian A lebih dari A kali C lebih dari B kali C. Kalau C-nya positif. Tapi kalau dikalikannya dengan negatif, yang sifat kelima, jika A lebih dari B dan C kurang dari 0, artinya C-nya negatif ya, maka tandanya dibalik. A kali C kurang dari B kali C. Ini konsep dasarnya. Yang paling penting adalah kalian harus ingat jika dikalikan negatif, itu tandanya menjadi berbalik, berubah arah. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ini sifat harusnya udah pernah dapat juga. Ada yang mau ditanya? Aman? Oke, kalau aman saya lanjut. Pertidasamaan linier. Pertidasamaan linier itu merupakan pertidasamaan yang memuat satu variabel berderajat paling tinggi 1. Itu nanti disebutnya sebagai pertidasamaan linier satu variabel. Kalau variabelnya ada 2, berarti pertidasamaan linier 2 variabel. Variabel itu apa sih? Ada yang tahu? Variabel ada yang tahu apa? Apa yang dimaksud dengan variabel? Apa yang dimaksud dengan variabel? Ada yang tahu? Udah sampai SMA loh, dari SMP belajar. Misalkan variabel itu kayak variabel X, variabel Y. Ya nilainya yang nggak tahunya mana gitu kan, jadi cuma yang diketahui cuma satu, yang tidak diketahui cuma satu variabelnya gitu loh. Oke. Kalau nanti selanjutnya kalian akan ada pertidasamaan linier 2 variabel. Bahkan nanti lanjut ke sistem pertidasamaan linier 2 variabel. Kalau ketika udah sistem berarti lebih dari 1 ya pertidasamaannya.
Oke, lanjut nih ya. Nih, ada beberapa contoh soal dari 1 sampai 10. Kita per blok dulu aja ya. Dari 1 sampai 4, yang mana yang mau dibahas? Dari 1 sampai 4, yang mana yang mau dibahas? Yang mana? Bisa semua? Nggak usah dibahas, 1 sampai 4. 1 sampai 6, oke aman semua? Bisa? Bahas nomor Nomor berapa? 4. 4 nih? Iya. Oke. 4 kita bahas nih ya, 4. 5. Ntar dulu, orang tanya 1 sampai 4. Oh. 1 sampai 4, yang mana yang mau dibahas? 4 nih ya? 4 aja. Iya. Oke. 5, 6, yang mana yang mau dibahas? 6. 6. Sebentar. 6 dibahas. Dari 7 sampai 10, yang mana yang mau dibahas? Hmm. 7 sampai 10, yang mana yang mau dibahas? 9. Oke, ini 3 ini kita bahas ya, bareng-bareng. Jadi nomor 4, nomor 6, dan nomor 9. Sebentar, saya catat dulu soalnya untuk bahasnya. Nomor 9. Oke. Lanjut ya. Yang nomor 4 tadi soalnya itu seperti ini. Masih highlighter. Yang nomor 4 soalnya 3x dikurang 5 kurang dari 7x plus 11. Kalau ini tinggal bagaimana? Eudia, boleh? Eudia? Ya. Ya, ini gimana langkahnya? Tiga X kurang 7X. Oke. Lebih Kurang kecil, dari 11 ditambah 5. Oke, iya. Biasanya kita pertama kita pindahkan semua yang ada variabelnya ke ruas kiri, kemudian baru dilakukan operasi ya. Ini jadinya 3x kurang 7x. Berapa ya, Widya? 4x. Oke, min 4x kurang dari kurang dari 16. Habis itu? 16. Ini ada negatif ya. Hati-hati dengan negatif. Berarti ini kali dulu min 1, biasanya begitu. Kemudian jadi 4x. Tandanya tetap atau dibalik? Eudia masih ada? Hilang? Oke, saya lanjut ya. Berarti tandanya kalau dari negatif, berarti dia berbalik ya. 4x lebih dari min 16, itu kan? Kemudian dapatnya x lebih dari sama dengan x lebih dari min 4. Oke? Kemudian yang nomor 4 udah. Kita pindah ke yang nomor 6. Ada yang mau tanya? Aman? Jangan lupa kalau dikali negatif itu dibalik tandanya. Kalau yang nomor 6, setengah ditambah 3/4 x kurang dari sama dengan 5/6x
dikurang 1/3. Oke. Analis gimana analis? Setengah X. Enggak, 3/4 X. Ya. 3/4X Dikurang 5/6X. kurang 5/6X Kurang dari kurang atau dari sama dengan min sepertiga min setengah. Terus Jadinya min 1/12X. ini kan berarti jadi 9/12 9/12X. jadi 10/12 ya, berarti jadi min Iya, 1/12X. Oke. Kurang dari atau sama dengan minus 5/6. minus 5/6. Terus X-nya jadi lebih dari atau sama dengan, ya, ini biar aman saya tulis dulu ya kali min 1, karena kalau yang di koefisien X-nya jangan sampai negatif. Berarti ini 1/12X lebih dari sama dengan 5/6. Kemudian berarti X lebih dari sama dengan 5/6 dikali 12. Dikali 12. Ada yang tahu nih asal usul dari mana atau ada yang bingung? Berarti ini X lebih dari sama dengan 10. Aslinya gini dulu ya, kalau yang bingung, sini dulu deh. Berarti X lebih dari sama dengan 5/6 dibagi 1/12. Berarti kan X lebih dari sama dengan 5/6 dikali 12/1 gitu ya. Jadi baru dapat yang X lebih dari 10. Kalau yang bingung. Tapi ya kalian bisa semua lah ya. Ada nggak yang punya cara lebih singkat? Ada nggak yang cara yang lebih simpel mungkin? Pak, itu kalau misalkan dikali 12 semua boleh nggak? Oke. Kalau dia penyebutnya masih angka, itu nggak masalah ya. Dikali. Jadi kan aslinya setengah ditambah 3/4X kurang dari sama dengan 5/6X dikurang 1/3. Warnanya terlalu terang kah kuningnya? Apa masih kelihatan? Terlalu terang atau lanjut? Saya hapus dulu deh. Lanjut, Pak. Taruh deh. Silau kayaknya. Nggak enak dilihatnya. Oke. Jadi kan nih setengah ditambah 3/4X kurang dari sama dengan 5/6X dikurang 1/3. Ini kan ada 2, 4, 6, 3. Semuanya masih angka ya. Penyebutnya nggak masalah. Berarti kita kali dengan FPB-nya nih. Selama dia angka, itu nggak masalah. Boleh. Tapi kalau dia ada variabelnya berupa fungsi, itu nggak boleh. Nanti masuknya ke pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan. Ini kita kali 12 nih semua. Jadinya 6 ditambah 9 ya. 9X kurang dari sama dengan 10X dikurang 4. Kemudian baru kita lakukan pindah ruas, berarti jadinya 9X min 10X kurang dari sama dengan min 4 min 6. Berarti ini min X kurang dari sama dengan min 10. Kita kalikan dengan negatif. Berarti X-nya lebih dari atau sama dengan 10. Boleh nggak? Boleh. Sama. Jawabannya sama. Oke? Bagi yang mau melakukan operasinya seperti ini, boleh juga. Selama bawahnya penyebutnya itu merupakan bilangan. Tapi kalau dia bukan bilangan, tidak boleh dilakukan seperti itu. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Lanjut ya. Yang bersuara aja. Ya. Berarti kalau itu diganti simbolnya itu kalau dikali min 1 doang kan, kalau misalnya X-nya dipindah itu nggak digantikan. Iya, betul. Kan tadi sifat yang tadi ya, yang di sini ya. Jika A
lebih dari B dan C-nya itu kurang dari 0 atau negatif dikali, maka jadinya AC tandanya dibalik, kurang dari BC. Aslinya kan dianya nggak boleh negatif kan, X-nya. Makanya dikalikan dengan negatif sehingga tandanya menjadi balik arah. Oke, ada lagi yang bertanya? Belum saya lanjut? Lanjut. Oke, space-nya tidak kepake. Kemudian ada yang pertidasamaan kuadrat. Pertidasamaan kuadrat, bentuk umumnya sebenarnya ada 4. Seperti ini, A lebih dari AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0. AX kuadrat plus BX plus, ya. Tadi nomor 9 nggak dikerjain, Pak. Oh, nomor 9 masih ada ya? Oke. Sorry. Untung diingatkan. Bagus. Saya terlalu antusias. Nomor 9. Sorry. Terlewat. Nggak apa-apa. Berarti 4 ditambah 2X kurang dari 3X dikurang 2 kurang dari atau sama dengan X plus 6. Oke. Kalau ada 2 seperti ini gimana nih? Ini ada di kiri, di tengah, di kanan ada fungsinya gitu. Ada variabel X-nya. Ini caranya gimana? Ini kalau ada seperti ini, kita percaya jadi 2 kemungkinan ya. Yang pertama berarti kan 4 ditambah 2X kurang dari 3X min 2. Kemungkinan yang kedua, 3X min 2 kurang dari sama dengan X plus 6. Seperti yang kayak tanda mutlak kemarin. Kata penghubungnya apa? Dan atau. Dan apa atau. Kalau ada begini, yang dijepit mutlak kemarin. Dan. Oke, kata penghubungnya dan. Berarti kita cari dulu penyelesaian pertama. Nanti kemudian kita cari penyelesaian yang kedua, kita cari irisannya ya. Oke, berarti ini langsung saja. Berarti 2X dikurang 3X kurang dari min 2 dikurang 4 gitu ya. Berarti ini min X kurang dari min 6. X lebih dari... Bapak. Ya. Tadi katanya yang dijepit jadi dan tuh maksudnya apa? Ini kan dijepit kan, kiri kanan kan. Kayak mutlak kemarin. Kata penghubungnya kan dan kan. Cari irisannya. Ini kita kali min 1 nih ya. Makanya tandanya berbalik. Sekarang kita cari yang satunya lagi nih. Ini kan kalau yang pertama garis bilangan berarti 6, kosong atau isi? Kosong, panahnya ke kanan gitu ya. Sekarang yang kedua kita lihat. Berarti kan ini 3X dikurang X kurang dari sama dengan 6 tambah 2 gitu ya. Berarti ini 2X kurang dari sama dengan 8. X kurang dari sama dengan 4. Betul? Ini garis bilangannya gimana? Ini ke sini 4. Diisi ya. Ke kiri. Oke, kemudian kita cari irisan atau gabungan? Kalau dan itu cari apa? Irisannya ya. Siapa yang di kiri, siapa yang di kanan? Kiri 4, 6 kanan. 6 kanan. 4-nya isi ya. Iya. Yang pertama kan 6 ke kanan. Yang kedua 4 ke kiri. Ada nggak irisannya? Nggak ada. Berarti penyelesaiannya apa? HP 0 dicoret. Ya. Penyelesaian adalah himpunan kosong. Nggak ada penyelesaian gitu ya. Untuk nilai X berapapun, maka pernyataan ini akan selalu salah. Kayak gitu. Kalau dia semuanya berarti untuk nilai X berapapun, maka pernyataan itu selalu benar. Tapi kalau seperti ini tidak ada irisannya, berarti untuk nilai X berapapun, maka akan selalu salah. Atau penyelesaiannya himpunan kosong. Oke, lanjut. Oke, balik lagi. Saya ulang lagi ya. Untuk pertidasamaan kuadrat. Kalau pertidasamaan kuadrat itu berarti derajatnya derajat 2. Kalau tadi kan linear derajatnya derajat 1. Ini variabelnya cuma 1. Variabelnya apa nih? Kalau pada kasus ini, dalam bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C.
variabelnya apa? X. X ya, masih X-nya. Dengan derajat tertinggi derajat 2, berarti dia masuk ke pertidaksamaan kuadrat. Bentuknya bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari atau sama dengan, bisa lebih dari atau sama dengan. Nah, selanjutnya, langkah-langkahnya begini nih. Yang pertama, kita ubah semua ruas kanannya menjadi 0. Jadi kalau di kanannya masih ada variabel-variabelnya, kita pindahkan dulu ke ruas kiri. Kemudian, kita cari batas-batas interval. Kayak kemarin, pembuat 0-nya berapa gitu kan. Kita buat di garis bilangan, setelah itu, lalu kita uji daerah kan. Berikan tanda setiap interval dengan menguji salah satu uji daerah. Kemudian baru ditentukan interval penyelesaiannya. Oke. Ini juga udah, kalian udah dapet kok. Udah bisa makainya. Cuma ya, ini materi pendukung sebenarnya. Ada nomor 1 sampai nomor 5. Ada nomor 1 sampai nomor 5. Saya kasih 2 deh. Pilih. 1 sampai 5 mau yang mana? Saya kasih pilihan 2 yang dibahas. 5. 1 sampai 5 mau yang mana? 5. 5, oke. Mandi luar, sama dede. Dedenya nangis. Terus? Dedenya nangis. 2. Nomor 2. Setuju nggak nih? Yang lain bersuara, jangan Prisil doang. Ntar bilangnya Bang Prisil. Setuju? Oke. Ntar jangan sampai kalian pada marah sama si Prisil ya. Wah, ini Prisil mulu yang minta, giliran gua nggak minta, nggak diiniin. Ya kalian nggak ada ngomong. Oke, 2 dan 5. Ya. Habis itu nomor 6 sampai 10 mau yang mana? 2 juga deh saya kasih. 8. 8. Boleh, nggak masalah, sama aja kok prinsipnya. Terus nomor 8 sama nomor berapa lagi? 10. 10. Nggak nyesel nih ya? Oke, sebentar saya tulis dulu. Oke, jadi nomor 8 dan nomor 10. 8, 10. Kalian udah tahu kan, udah ada pertanda pirasat nih. Kenapa yang dibahas cuma nomor-nomor tertentu ya? Berarti sisanya nanti kalian beresin dah tuh. Oke, kita mulai dari nomor 2. Kita mulai dari nomor 2. Itu X kuadrat dikurang 25 kurang dari sama dengan 0. Ini tinggal diapain? Faktorinnya bisa? X kuadrat min 25? X kuadrat. 25-nya. Ini kan A kuadrat min B kuadrat kan? Berarti jadi Plus 5 X min 5. plus 5 X min 5. Karena udah langsung sebelah kanannya 0. Bisa langsung difaktor kan? Oke, kemudian kita cari pembuat 0-nya dong. Ini pembuat 0 berarti berapa? X sama dengan? Min 5. X sama dengan 5. Gini dulu deh ya. Gini dulu. Biar ceritanya belum tahu deh ya. Ceritanya belum tahu. Biar saya jelasin dulu. Berarti kan kita buat dulu nih, X plus 5 sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0 gitu dulu kan. Berarti X sama dengan min 5, X sama dengan 5 gitu kan. Kemudian kita buat di garis bilangannya. Siapa yang di kiri, siapa yang di kanan? Yang di kiri min 5, yang di kanan 5. Ya. Min 5, di sini 5. Bukan karena yang pertamanya min 5, yang kedua 5 ya, tapi karena garis bilangan min 5 ada di sebelah kirinya 5. Misalnya kalau di sini dapatnya 6 sama 4, ya jangan di kirinya 6, di kanannya 4 gitu ya. Kalian udah tahu lah ini. Diisi apa kosong? Diisi. Isi ya. Ya. Karena ada sama dengannya. Terus? plus. Kita uji daerah kan? Ya. Plus. Min plus. Plus. Ambil yang? Min. Min, karena dia kurang dari kan. Berarti penyelesaiannya apa?
Min 5 kurang dari atau kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Sampai sini oke. Pinter-pinter ini. Luar biasa. Terus yang nomor 5. Nomor 5. Nomor 5, X kuadrat min 8X plus 16. Lebih dari 0. Berarti ini gimana? X min 4, X min 4 Ya. lebih dari 0. Ini berarti X min 4. X min 4 gitu ya. Ya, Lebih dari 0. Berarti di sini dapatnya X-nya 4. Di sini juga X-nya 4. Sama ya. Berarti ini saya buat garis bilangan. Cuma 1 biji kan? Iya. 4 yang pertama sama 4 yang kedua kan sama-sama 4. Ya udah cukup ditulis 1. Kosong atau isi? Kosong. Di kiri apa nih? Sama plus. Di kiri? Plus. Di kanan? Plus juga. Plus juga. Berarti gimana dong penyelesaiannya? Semuanya. 4. Dia ambil ke kiri oke, ke kanan oke kan? Semua bilangan kecuali 4. Nah, 4-nya tapi kosong kan? Nggak ada isinya kan? Berarti kalau kayak gini adalah X anggota Bilangan real, tetapi X-nya tidak boleh sama dengan 4. Kayak gitu ya. Oke. Oke. Kalau yang tidak bisa difaktor, kalian tahu kan rumus ABC atau rumus kuadrat? Kalau ada bentuk A, X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya pakai rumus pemfaktoran berarti X12-nya sama dengan rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Per 2A. Oke, aman. Kalau memang nggak bisa difaktor berarti pakai ini ya. 2 dan 5 sudah. Sekarang yang Kalau pakai rumus ABC nggak bisa juga gimana? Ya bisa, tinggal akarnya doang negatif atau positif kan? Yes. Paling dalam bentuk akar kan? Akarnya tinggal akar negatif atau akar positif. Kalau akarnya negatif berarti dia ya nggak bisa. Kan dia bilangan kompleks jadinya, bukan bilangan real. Oke. Kemudian ini yang nomor, oh ya gini ya. Jadi kan kalau dia persamaan kuadrat, nanti ini akan lebih lanjut sih sebenarnya. Persamaan kuadrat, kita bisa cari X-nya kan. Lebih lanjut sebenarnya ini dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu dilihat bentuknya, ini sumbu X ya. Ini sumbu X. Dia berbentuk parabola. Jadi kemungkinan pertama bisa begini. Kemungkinan kedua bisa begini. Kemungkinan ketiga bisa begini. Oke. Kalau dia memotong sumbu X di 2 titik, dengan membuka ke atas, berarti ini A-nya itu lebih dari 0. Karena membuka ke atas, A-nya lebih dari 0. Dan diskriminannya juga lebih dari 0. Ini artinya dia memotong sumbu X di 2 titik. Kalau dia menyinggung ini, sumbu X, sama, ini A-nya lebih dari 0 karena membuka ke atas. Tapi seperti ini D-nya itu sama dengan 0. Kayak tadi, cuma 1 penyelesaiannya. X sama dengan 4 kan, yang contoh yang tadi. Kalau dia yang nggak memotong sumbu X, ngambang begini, ini sama, A-nya lebih dari 0. Tapi D-nya ini kurang dari 0. Artinya dia tidak punya penyelesaiannya, X-nya gitu kan. Nah, kemudian kalau dia ngadepnya ke bawah, saya ganti merah ya, biar warnanya beda. Misalnya ini sumbu X. Kemungkinannya juga sama. Yang pertama, dia begini.
memotong sumbu X. Yang kedua, dia itu menyinggung sumbu X. Yang ketiga itu dia nggak memotong, nggak menyinggung. Bedanya di mana? Bedanya di A-nya doang. Kalau yang dia membukanya ke bawah, berarti ini A-nya negatif, A-nya kurang dari 0, D-nya ini lebih dari 0. Kalau D itu diskriminan yang tadi akar dari yang rumus kuadrat. Kalau ini juga A-nya ini kurang dari 0, D-nya ini sama dengan 0. Kalau yang seperti ini A-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0. Ini untuk bentuk-bentuknya. Kemudian bahasa kerennya ada nih, bahasa kerennya itu istilahnya ya. Untuk yang ini disebut sebagai definite positif. Artinya nilainya berapapun akan selalu positif. Dia ngambang. Nggak pernah 0, nggak pernah negatif. Dia definite positif, selalu positif. Kalau yang ini, yang bawah, disebut definite negatif. Untuk nilai X berapapun, dia akan selalu negatif. Jadi karena dia selalu berada di bawah sumbu X. Kalau yang tadi selalu berada di atas sumbu X. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. D itu apa sih D tadi? Diskriminan. Diskriminan rumusnya yang tadi yang di dalam akar. B kuadrat min 4AC. Ini yang membedakan kan? Akarnya bagaimana? Kalau akarnya negatif ya berarti begitu dia ngambang. Tidak memotong sumbu X. Oke. Lanjut. Kemudian saya bahas yang nomor 8 ya. Nomor 8 tadi soalnya 9X ditambah 30 kurang dari 3X kuadrat. Gitu ya. Tadi kan langkah pertama ruas kanannya kita buat jadi 0 dulu nih. Sedangkan di sini ruas kanannya ada nih. Berarti kita pindahin ke sebelahnya dong. Oke, kita pindahin ke kiri. Jadinya min 3X kuadrat plus 9X plus 30 kurang dari 0. Kemudian gimana nih? Bagi 3. Mau dibagi 3 atau mau dibagi min 3? Bagi min 3. Ya, dibagi min 3. Berarti jadinya apa nih? X kuadrat. Oh ya, X kuadrat Min 3X min 10. Tandanya? Tandanya dibalik. Jangan lupa dibalik. Gitu ya. Oke, terus kemudian kita faktorkan jadi apa nih? X min 5 X plus 2 lebih dari 0. Lanjutnya, berarti ini X sama dengan 5, X sama dengan min 2. Itu ya? Ya, yang di Kita kiri. lihat. Siapa yang di kiri? Min 2, bulatnya kosong. Min 2, ini kanan? 5. 5. Tandanya? Tandanya plus min plus. Plus, min min, plus. Kita nguji ke yang terakhir ya, karena udah dikali min ya, berarti kita ngujinya ke sini. Yang X kuadrat min 3X min 10. Oke, kalau mau menguji misalnya, oh di sini ada min 3 masukin, dan segala macam ke pemfaktorannya. Oke, tandanya lebih dari nih. Berarti ambil yang apa? Ambilnya yang apa? Yang plus, yang plus. Oke, ambilnya yang plus ya. Ya. Oke, sebentar dulu saya jelaskan di sini. Ini kita terakhir kita pakai yang ini kan, X kuadrat, X kuadrat min 3X min 10 lebih dari 0. Terus kemudian kita faktorkan seperti ini, berarti tandanya sudah berubah menjadi lebih dari. Meskipun awal soalnya itu kurang dari. Meskipun awalnya. Tapi kan kita memakai bentuk yang terakhir nih. Kita faktorkan dari bentuk ini, maka lebih dari kita ambil darah yang positifnya. Oke? Jelas? Berarti penyelesaian apa nih? X lebih kurang dari min 2.
atau X lebih dari 5. Oke, sampai sini. Pak, Ya, ini dia. berarti itu dan sama asalnya dilihat dari yang terakhir juga. Yes. Kita lihat dari yang paling terakhir. Tandanya kita ambil yang positif atau negatif, ya tergantung dari yang terakhir, yang habis kita faktorin. Nguji daerahnya juga kita pakai yang terakhir. Karena kita dapat itunya, pertidaksamannya dari yang paling terakhir ya. Ya. Itu kita irisan atau gabungan? Yang mana? Soal yang ini. Ini mah biasa aja Irisan. kan? Atau, ini kan jadi pertidaksamaan kuadrat biasa, analis. Kan kita pindah ruas kan tadi, 3x kuadratnya pindahin ke kiri. Jadi pertidaksamaan kuadrat biasa aja. Kata penghubungnya atau kan, karena di garis bilangannya. Tidak dicari irisannya, tidak dicari gabungannya. Oke, makasih Ini kan, Pak. ini jadi pertidaksamaan biasa, kuadrat biasa, terus apa namanya? Hasil akhirnya gini kan garis bilangannya. Jadi masih biasa aja gitu, nggak dicari. Oke, makasih Pak. Oke. Pak, itu lupa kapan pakai dan atau kapan pakai atau. Ya ini garis bilangannya terpisah atau nyambung? Garis bilangannya. Ini kan daerah pertama yang diambil yang ini kan, daerah kedua yang ambil yang ini kan. Berarti kata penghubungnya apa? Atau. Beda sama yang tadi nih. Kalau yang tadi kan ada syarat gini nih. Ini kan dijepit kan ya. Berarti kan kita pertama ngambil yang ini. Syarat yang pertama, syarat yang kedua kita ambil yang ini kan. Berarti kan ada syaratnya ada 2 sebenarnya. Makanya harus memenuhi dua-duanya. Kita gabungin menggunakan dan. Oh. Kalau tadi kan cuma dimodif doang kan. Aslinya juga sama kayak nomor 2 sama kayak nomor 5 kan. Terakhir-terakhirnya. Cuma ini tadi masih ada ruas kanannya. Ruas kanannya masih ada, kita pindahin ke ruas kiri, gitu kan. Ya. Berarti kalau ada 3, itu pakai irisan gabungan? Ya, kalau kita ada 2 syarat, berarti kita cari pakai dannya itu. Mau yang memenuhi dua-duanya. Oke. Lanjut ya. Nomor 10. Nomor 10 tadi soalnya 15x dikurang x kuadrat dikurang 18 lebih dari atau sama dengan x kuadrat ditambah 3x. Oke. Siapa yang mau bantu? Silakan. Min x kuadrat, min x. Ya, jadi gimana? Langsung aja ya. Min x kuadrat. Plus 15x min Ya, 3x min berarti 18. berarti min 2x kuadrat gitu ya. Terus? 15x sama 3x jadi plus 12x gitu ya. Kemudian 18. min 18. Tandanya? Lebih dari sama dengan 0. Habis itu gimana lagi? Bisa disederhanakan? Dibagi min 2. Dibagi min 2. Jadinya? X kuadrat. X kuadrat. Min Min 6x. Dan Plus ya? kurang dari sama dengan 0. Plus ya kan ini dia min, berarti plus gitu ya. Faktorinnya? X min 3 kurang dari sama dengan X min 3, X min 3 gitu ya. Kurang dari sama dengan 0. Terus gimana nih? X sama dengan 3. Sama dengan 3. Ya di sini juga X sama dengan 3 gitu kan? Ya. Kita buat garis bilangan nih ya. Kosong apa isi? Oh, isi. Isi ya. Berapa? Di sini plus apa min? Plus. Plus di sini? Plus juga. Plus juga. Terus gimana dong? Ya, Itu ada. penyelesaiannya apa? Himpunan kosong. 3-nya kosong apa isi? 3-nya isi. Isi. Berarti penyelesaiannya apa? X sama dengan 3.
Kan 3 boleh kan? Kan 3-nya isi. Meskipun dia Iya, tidak ya. ada daerah, meskipun dia tidak ada daerah yang kurang dari 0, tapi ada daerah yang sama dengan 0. Kan kurang dari atau sama dengan kan? Meskipun tidak ada daerah yang negatif, tapi kan 3-nya isi, kecuali 3-nya kosong. Kalau 3-nya kosong berarti himpunan kosong, tapi kan 3-nya ini isi. Berarti ada penyelesaiannya X sama dengan 3. Oke? Berarti hanya yang kosong bisa dicoret. Kenapa? Kenapa? Kalau 3-nya itu tidak diisi, itu Ya. berarti boleh. Ya. Kalau seandainya tandanya begini nih. Seandainya X kuadrat min 6X plus 9 kurang dari 0. Berarti kan kita dapat X min 3 kurang dari 0 gitu kan. Berarti ini X sama dengan 3, X sama dengan 3. Berarti gini garis bilangan 3-nya bulatan kosong juga kan. Di sini plus, di sini plus. Ada nggak yang kurang dari 0? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah, berarti ini penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Tapi kalau tadi kan kasusnya begini ya. X kuadrat min 6X plus 9 kurang dari atau sama dengan 0. Berarti kan makanya gini, 3-nya diisi dong. Ya nggak? Di sini plus, di sini plus. Benar, tidak ada yang kurang dari 0 karena tidak ada daerah yang negatif. Tapi ada nggak yang sama dengan 0? Ketika X-nya sama dengan 3. Kelihatan bedanya? Kelihatan. Oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Saya back ke yang sebelumnya. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada. Nggak ada. Kalau tidak ada, berarti kalian tahu tugasnya kalian mau ngapain? Oh, nih ada yang soal ceritanya sedikit. Yang kayak kemarin ya. Kan dia bilang, cari interval X sehingga grafik parabola Y di bawah sumbu X. Kalau di bawah sumbu X itu artinya apa? Kurang dari. Kalau di bawah sumbu min. Kalau di bawah X. Berarti Y-nya kurang dari 0 kan? Ya. Kan kalau di bawah sumbu X berarti Y-nya kurang dari 0 kan? Y negatif kan, makanya di bawah sumbu X. Kalau di atas sumbu X berarti Y-nya lebih dari 0. Kalau di atas sumbu X. Bingung? Enggak. Ini kan sumbu nih, Sumbu kan. Ini sumbu X, ini sumbu Y kan. Kalau di atas sumbu X, berarti Y-nya positif atau negatif? Positif. Y positif kan, kalau di atas sumbu X. Kalau di bawah sumbu X, berarti Y-nya Negatif. negatif kan. Makanya kalau di bawah sumbu X, berarti Y-nya kurang dari 0. Kayak gitu ya. Yang nomor 2, diketahui garis H dan parabola P, dia minta H di atas parabola P. Berarti ini gimana? H di atas parabola P. Berarti hubungannya gimana? Siapa yang lebih gede kuasanya daripada lebih gede? H lebih dari P gitu ya. H-nya udah ada, P-nya udah ada, ya tinggal masukin aja. Sama juga yang nomor 3. Ada parabola 1, P1, ada parabola 2, P2. Carilah batas X agar parabola 1 berada di bawah parabola 2. Berarti gimana? P1 gimana sama P2? P1? Kalau P1 kurang dari P2. Kurang dari P2. Kayak gitu aja. Kan P1-nya udah ada persamaannya, P2 udah ada persamaannya, tinggal masukin aja. Oke? Yang nomor 4. Yang nomor 4. Sebuah perusahaan sepatu memproduksi dan menjual berbagai model sepatu. Untuk satu model sepatu tertentu, harganya A rupiah. Harganya A rupiah. Jika dalam 1 minggu dikeluarkan biaya M, pendapatan P.
Dirumuskan M-nya tahu nih. M-nya ini. Dan P-nya seperti ini. Maka berapa batas harga sepatu agar memperoleh keuntungan? Berarti kalau keuntungan itu gimana? Siapa yang lebih besar? Pendapatan atau biaya? Pendapatan lebih besar dari dia. Nah, yang namanya keuntungan pasti namanya untung kan? Haruslah P-nya lebih besar dari berarti P-nya lebih dari M, kayak gitu loh. Jadi prinsipnya sama aja, cuma dimodelkan dalam bentuk masalah matematika gitu loh. Prinsipnya tetap sama. Sampai sini oke? Oke. Jadi beberapa contoh udah dibahas. Silakan kalian untuk kerjakan sisanya. Kita mulai dari sini dulu deh. Waktunya juga sebentar. Ini saya keep dulu untuk coretannya. Oke, silakan ini yang yang pertama ada sisanya. Ini mudah lah ya, kalian bisa. Kemudian ini juga ada itunya apa namanya? Dikerjakan sisanya yang masih belum dibahas. Sama yang terakhir soal aplikasi. Soal aplikasi ya sebenarnya ya ini aja yang penting. Prinsipnya juga sama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Aman. Oke, ini ya kalian mulai dari yang ini dulu deh, yang gampang, biar enak. Coba silakan kerjakan, kita masih ada waktu. Lumayan kan, mengurang-urangin. Nanti seperti biasa ya, diupload ke Google Classroom untuk ininya, hasil kerjaannya. Kalau ada yang bingung, monggo ditanyakan, saya masih bisa jawab sebelum kelasnya selesai. Bapak. Ya. Jadi kalau yang tadi udah dibahas nggak usah lagi. Nggak usah. Kalau yang dibahas udah nggak usah. Nggak usah ditulis lagi juga, nggak usah dikumpulin. Kalau ngumpulin dikasih nomor ya. Jadi nomor 1 jelas. Sama tidak usah terlalu banyak. Misalnya nomor 1, 2, 3 jadi 1 foto. 5, 7, 8 1 foto. Atau 1, 2, 3, 5 1 foto. Sisanya 1 foto. Jangan 1 sampai 10 ini jadi 1 lembar itu susah periksanya. Gunakan pulpen, jadi enak periksanya. Saya juga bisa kasih notes, salahnya di mana. Biar sama-sama enak aja meriksanya. Udah tulisannya kecil-kecil, pakai pensil, gitu kan. Dalam 1 foto banyak jawaban, wah. Kalian yang akan ini juga nggak enak, karena nggak keperiksa. Oke, ini ya, sebentar. Mumpung anget ini bahasannya. Saya kasih contoh, saya meminjam hasil kerjaan kakak kelas kalian. Misalnya ini ya. Ini saya kasih unjuk nih. Beberapa contoh kerjaan yang kurang baik. Contoh pertama, saya minjam punya ini misalnya. Ini kerjaannya bagus, menggunakan Microsoft Word. Dia ketik nih jawabannya. Dia ketik jawabannya, bagus secara matematik. Tapi hati-hati kalau dia menggunakan Microsoft Word, ada simbol-simbol matematika yang hilang. Di sini misalnya di bagian B nih, X bar sama dengan 157 plus. Nah, ini karena menggunakan equation, akhirnya hilang. Jadi kalau yang mau mengerjakan menggunakan Word, tolong di save as, baru dikumpulkan. Oke, itu notes yang pertama. Notes yang kedua, contohnya ini. Ini juga masih ada kejadian, mungkin ya, lupa gitu kan. Jadi udah niatnya baik nih, mengumpulkan. Fotonya juga bagus nih, gede-gede, tapi lupa di rotate. Nah, ini yang begini-begini ya, tolong lah ya, diminimalisir.
Ini nggak cuma satu foto masalahnya, ada beberapa foto yang tidak di-rotate. Tuh, lagi kan. Kan nggak enak begini, bisa periksanya juga bagaimana gitu loh. Nah, ini contohnya. Kemudian lagi contohnya ini nih. Nah, ini mending nih ya, masih oke, masih kebaca nih. Ada yang dia kecil banget. Nah, seperti ini misalnya. Kalau seperti ini, kalau kalian dalam satu soal, dalam satu foto terlalu banyak jawaban, saya tidak bisa meriksanya. Bukan nggak bisa di zoom, bisa di zoom. Nih ya, saya contohkan ke kalian nih, bisa di zoom. Saya bisa lihat jelas, tapi tidak bisa sampai ke bawah tuh, mentok di sini. Nggak bisa sampai bawah meriksanya. Nah, makanya saya minta jadi beberapa foto aja. Padahal ini kan aslinya tuh banyak sampai bawah-bawah kan. Kalau saya zoom tidak terperiksa kan kalian juga yang rugi. Oke, tapi kelas ini udah lumayan. Fotonya udah agak gede-gede, udah diperhatikan untuk rotate-nya. Ya, ini contoh kasus lah ya. Jadi ambil yang baiknya, yang kurang baiknya ya diperbaiki. Oke, balik lagi ini soal yang tadi. Pak, perlu Ya. bikin garis bilangan? Perlu. Oke. Sebaiknya dibikin aja. Kalau yang masih ini masih cepet lah. Minggu depan kita agak rumit, jadi tolong perhatiannya. Ini dasar ya, ini dasar, jangan sampai kurang paten dasarnya, nanti ambruk. Oh ya, video PJJ ini juga saya taruh di YouTube. Silakan kalau yang mau mengulang ya dilihat saja. Penjelasannya mungkin kalian bisa pause, bisa putar ulang gitu kan kalau memang ada yang kurang dipahami sambil lihat aja. Niatan saya cuma buat ini doang ya. Kalian kalau mau mengulang ya bisa gitu. Bukan berarti saya mau jadi YouTuber yang kaya, enggak ya. Saya juga nggak edit-edit apa adanya lah begini. Niatnya hanya biar kalian kalau mau mengulang bisa. Nanti selesai kelas ini yang udah ada coretannya saya akan upload juga di Google Classroom. Nomor 1 jawabannya apa? Udah dapat belum? Siapa yang udah dapat? Nomor 1. X lebih dari 8. X lebih dari 8. 8. 6 maksudnya. X lebih dari 6. Oke, nomor 2. X seperti itu. X kurang dari sama dengan 3. X kurang dari atau sama dengan 3. Oke, gampang kan? Nomor 3. X kurang dari sama dengan min 8. X kurang dari sama dengan? Min 8. Min 8? Min 5 ya. Makanya saya bingung itu dari mana dapetnya. Oke. Hati-hati. Jangan sampai salah karena hal-hal yang begitu ya. Lanjut, yang nomor 5 udah? Nomor 3 udah? Belum? Nomor 5? Oke, ditunggu saja. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Sama kalau memang ada yang mau ditanya ya boleh ya, itu dimanfaatkan lah grup WA mata pelajaran matematika ya, boleh ditanya di situ lah ya. Japri saya juga boleh lah ya, tapi jangan terlalu malam juga nanti saya keburu ngantuk atau ke-skip gitu ya. Di grup aja mendingan juga oke. Jadi semua bisa lihat. Mungkin teman-temannya yang lain bisa bantu kan.
Sama juga tolonglah. Kalau memang ada info yang sudah baca, confirm, oke. Nanti biar nggak kesalahan. Saya udah taruh di grup, kalian tidak baca, alasannya tidak tahu. Nah, itu ya berarti ya kaliannya sendiri. Marvel, mana Marvel? Aman Marvel? Iya, Pak. Oke, aman? Oke. Eudia apa nih? Aman, Eudia? Oke, atau ada yang mau ditanya? Gracia, oke Gracia. Ya, Pak. Oke. Kamu kameranya kayak kurang turun gitu. Katanya jidatnya mulu. Oke, ini saya stop share dulu ya. Kita udah mau selesai. Sebentar, saya stop share. Oke, untuk hari ini kita udah yang pertidasamaan linear sama pertidasamaan kuadrat. Nanti bisa dilihat lebih lanjut di Google Classroom, saya taruh yang sudah dicoret. Kalian harus kerjakan sisanya yang belum dari PPT itu kemudian dikumpulkan. Kalau ada yang mau ditanya, manfaatkanlah itu WA Group. Jangan sampai nganggur-nganggur aja. Untuk pekan depan, kita ketemunya di Mat Minat dulu, baru Mat Wajib ya. Tolong diperhatikan juga. Mat Minat yang saya beri notis untuk remet, bisa mengumpulkan juga ke Google Classroom. Yang 74 saya anggap selamat. Oke lah, tidak ada masalah. 2 orang beruntung yang 74 ya. Nicholas sama Malaika kalau nggak salah ingat saya. Oke, ya oke lah ya. Itu saya tidak terlalu permasalahkan yang begitu-begitu. Oke, semuanya dokumentasi dulu. Silakan lihat ke layar. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, hari ini sudah selesai. Jadi nanti kalian bisa lihat di Google Classroom sisanya. Jaga kesehatan. Jangan sampai ada sakit. Kerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat siang dan selamat recess nih ya. Oke, sampai jumpa.